Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, kakak harap keadaan adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, adik-adik, sebelumnya ibadah dimulai, mari kita semua lipat tangan dan kita berdoa, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas setiap pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap harinya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk kakak ajak adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukaria, dengan hati yang gembira. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Yuk kita pujikan pujian ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, cinta kita harus semakin bertambah dan semakin terus bertambah. Cinta kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, kita pujikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi dan bersukacita lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ya, cinta kita kepada Tuhan harus terus dan terus bertambah. Karena kita sangat bersukacita memiliki Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita pujikan pujian ini ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik harus yakin karena Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita yang sungguh, yang teguh. Makanya adik-adik gak usah takut lagi, gak usah ragu-ragu lagi, gak usah sedih-sedih lagi. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita sebagai penolong kita. Kita pujikan lagi ya, yang lebih semangat ya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk belajar lagu baru yang akan dinyanyikan bersama-sama. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Ada teksnya di bawah ini. Adik-adik bisa mengikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, kau selalu di hatiku, selalu menemaniku. Yesus, kau selalu di hatiku, selalu menyertaiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, kau selalu di hatiku, selalu menemaniku. Yesus, kau selalu di hatiku, selalu menyertaiku. Yesus, kau selalu di hatiku, selalu menemaniku. Yesus, kau selalu di hatiku, selalu menyertaiku. Selalu menyertaiku. Yesus menyertaiku. Terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sebagai penolong dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, telinga kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan judul cerita firman Tuhan yang akan kakak bawakan hari ini adalah hadiah spesial. Nah adik-adik, bulan yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau yang biasa dikenal dengan sebutan Jumat Agung. Setelah kematian Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, kita memperingati hari kebangkitannya atau yang biasa disebut hari Paskah. Setelah hari Paskah, 40 hari kemudian kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi Tuhan Yesus mengalami kematian melalui penyaliban. Setelah itu dia dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan pada hari yang ke-40 ia naik ke surga. Dan dia berjanji untuk memberikan hadiah yang spesial untuk murid-muridnya. Nah adik-adik, Alkitab menceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di situ diceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia makan bersama dengan murid-muridnya. Ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, mereka di situ berbincang-bincang kan. Nah, Tuhan Yesus melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Karena Tuhan Yesus mau naik ke surga dan dia mau memberikan, dia mau menepati janjinya kepada murid-muridnya, janji yang pernah dia katakan sebelum ia disalibkan, yaitu janji memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, siapa di sini yang gak suka dengan hadiah? Kakak rasa setiap kita pasti menyukai yang namanya hadiah kan? Apalagi hadiah itu hadiah dari orang yang spesial atau hadiah yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau sama-sama membaca firman Tuhan kita. Kita mau lihat hadiah apa sih yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Kenapa bisa dikatakan hadiah itu sangat luar biasa? Yuk kita buka Alkitab kita yuk. Nah adik-adik coba buka Alkitabnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Sekali lagi kakak ulangi, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Kakak akan membaca dari sini, adik-adik di sana, di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian mengikuti kakak membacakannya. Oke, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku, kata Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi pada ayat itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus ini pernah berjanji sebelum ia disalibkan, ia berjanji bahwa nanti dia akan memberikan penolong bagi murid-muridnya. Dan sebenarnya penolong yang Tuhan janjikan itu bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk setiap kita yang percaya, setiap kita yang menerima Tuhan Yesus, kita juga bisa menerima janji itu. Nah, janji yang Tuhan berikan itu atau hadiah spesial, hadiah luar biasa yang Tuhan mau kasih kita adalah Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa ia akan memberikan penolong. Penolongnya itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu berperan sebagai penuntun, sebagai penghibur, sebagai penolong. Nah, sebagai penolong, ia yang menolong kita ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita merasa tidak mampu, saat adik-adik kesulitan dalam mengerjakan PR, ujian, ketika kita minta sama Roh Kudus, Tuhan tolong aku untuk mengerjakan soal-soal ini. Roh Kudus bisa bantu kita. Roh Kudus punya banyak cara untuk menolong kita. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kesepian, tidak ada orang yang menemani kita, tidak ada yang mengerti perasaan kita, Roh Kudus selalu ada menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Kita bisa panggil kapan saja, kita bisa bilang, Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau saat ini, aku lagi sedih. Tinggal kita cerita kepada Roh Kudus, dia akan menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Dan dia punya banyak cara untuk menolong adik-adik dan juga kakak. Kemudian Roh Kudus berperan sebagai penuntun. Nah, di Alkitab banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang kita harus lakukan, kita harus begini, kita harus begitu. Adik-adik, kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mungkin bisa melakukan semua perintah yang ada dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi Roh Kudus berperan sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penuntun dalam kehidupan kita.
Nah, kakak punya satu ilustrasi yang kakak mau perlihatkan kepada adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau pindah tempat dulu, oke? 1, 2, 3. Oke adik-adik, di sini kakak sudah menyediakan alat peraga. Di sini ada gelas kosong dan di kedua sisi ada kertas yang bertuliskan baik dan tidak baik. Di sini, di tengah-tengah sini ada anak panah dan kakak juga punya botol yang berisi air. Nah, gelas kosong ini melambangkan kehidupan kita sebelum Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kemudian, kertas putih ini adalah perbuatan kita. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang tidak baik. Perbuatan baik itu apa aja sih? Contohnya, kakak kasih contoh ya, sabar, suka menolong, mengasihi sesama. Dan perbuatan yang tidak baik contohnya, suka berbohong, iri hati, suka bertengkar dengan orang lain. Nah, di sini botol yang berisi air ini adalah Roh Kudus. Ini melambangkan Roh Kudus. Nah, seringkali kita sebenarnya bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang kita lebih cepat untuk melakukan hal yang tidak baik. Contohnya, misalnya orang tua kita minta sesuatu kepada orang tua kita, lalu tidak dituruti. Kira-kira apa yang paling cepat kita lakukan? Marah. Kadang-kadang kita lebih suka untuk marah. Kenapa sih, Ma? Kenapa sih aku mau ini, aku mau mainan ini, aku mau mainan itu? Kenapa nggak boleh? Nah, lebih cepat untuk marah kan? Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah sabar, menahan amarah kita. Mungkin masih bisa di lain waktu untuk dibelikan mainan. Nah, tapi seringkali yang lebih cepat kita lakukan adalah melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita merasa tidak mampu, kita minta Roh Kudus mampukan aku untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, ini kakak tuang ya airnya. Di sini kecenderungan kita lebih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini ada anak panahnya mengarah ke arah yang tidak baik. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, nah, kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Seringkali adik-adik susah untuk kita melakukan kebenaran. Susah untuk kita bersabar, susah untuk kita menahan amarah, susah untuk kita membenci musuh kita. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Perintah-perintah Tuhan itu kita tidak mampu kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan penolongnya, yaitu Roh Kudus, hadiah yang spesial, hadiah yang luar biasa untuk kita, supaya Roh Kudus ini menuntun kita, Roh Kudus ini yang menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau sama-sama belajar pada hari ini untuk kita bergantung kepada Roh Kudus, kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, tinggal kita berserah kepada Tuhan. Oke? Kita akan berdoa. Kakak mau berdoa untuk adik-adik. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Berkati orang tua kami, keluarga kami, berkati juga kami dalam studi kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus
memberkati.